sebuah metode, alat, dan SOP dan berbagai macam itu untuk mendiagnosis keadaan mesin kendaraan Anda dari cairannya. Zaman sekarang banyak oli mesin diisi oli transmisi manual ya kan. Iya emang kan gue udah bilang sama lu. Kalau namanya showroom mau nakal supaya mesinnya terdengar halus, dia tinggal isi oli kental aja. Tadi ketika ditetesin dia butuh nyeresep dulu nih ke samping nih supaya mereka bisa menghitungnya dari situ, menganalisanya. Nah, ini kita masukin ke alatnya. Terus saya tinggal, nah, ini hasilnya tuh. Nah, ini kenapa kok kita develop ini? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan apa itu tes darah dari Dokter Mobil. Nah, kita bekerja sama dengan Moto Check Up, itu perusahaan dari Jerman. Nah, perusahaan dari Jerman ini telah berhasil menciptakan sebuah metode, alat, dan SOP dan berbagai macam itu untuk mendiagnosis keadaan mesin kendaraan Anda dari cairannya. Jadi contohnya kita ada oli mesin, oli transmisi, coolant, minyak rem. Itu kita bisa tes keadaan mesinnya dan keadaan komponen-komponennya hanya dengan mengetes olinya aja. Nah, sebenarnya teknologi ini udah lama ya. Dulu gue di tambang, si Caterpillar udah ada yang namanya lab diagnostik untuk alat berat. Jadi misalnya nih, ekskavator lu udah jalan 50.000 jam misalnya gitu kan. Nah, nanti ketika ganti oli mesinnya tuh diminta sama dia 2 liter gitu kan. Nanti sama dia akan dimasukin ke lab, nanti akan di lab test tuh. Dia akan kasih tahu nih, oh oke nih, solar lu jelek atau kecampur air atau apa, atau udah ada gram-gramnya, wear and tear-nya udah ada, itu nanti akan dikasih tahu semua oleh si lab test itu. Nah, memang hari itu prosesnya cukup mahal. Tetapi menurut gua hari itu keren banget karena hanya dari oli bekasnya aja kita bisa tahu nih keadaan si mesin dari si alat berat itu. Ini menggunakan konsep yang sama, tetapi ya namanya orang Jerman ya, dia bisa mengeliminasi faktor-faktor yang dianggap tidak penting untuk everyday passenger car. Jadi, ini kertas tesnya, dia online. Jadi nanti kita akan buka, kita akan register dulu karena dia ada barcode-nya. Jadi satu kertas hanya bisa dipakai satu kali, sayang sekali ya kan. Cuman ya nggak ada masalah. Nanti kita akan register barcode-nya, kita akan ambil dulu sampelnya, kita tetesin di sini. Ini namanya, nanti ada kertasnya kita tetesin dan dia akan kita biarkan selama 4 jam, baru kita kirim lagi ke si Jerman. Nanti dia akan menggunakan software-nya dia untuk menganalisa dan dia akan memberikan report keluar tentang seberapa keadaan mesin mobil Anda. Nah, ini kenapa kok kita develop ini? Sebenarnya ini downside-nya cuman di 4 jamnya itu ya. Jadi lu nggak bisa dapat, lu colok kemudian lu tetesin terus lu colok lagi. Itu nggak bisa karena dia di kertasnya itu dia butuh saturasinya dulu nih. Dia butuh jadi gede gitu kan tetesannya, baru dia bisa analisa sedikit-sedikit. Nah, itu terlalu teknis lah ya. Kenapa kok saya masukin ini? Karena gini loh ceritanya. Kemarin itu gue dapet customer yang dimana engine-nya jebol ternyata. Yang dari ceritanya nih ya, saya tidak menjelek-jelekan, saya hanya membicarakan pengalaman yang saya dengar dari customer saya, dimana kalau tidak percaya dan saya soalnya saya nggak mau dia nggak menjelek-jelekin, tapi ya saya cerita aja lah ya pengalaman customer saya ya. Jadi dia beli mobilnya itu dari sebuah showroom mobil bekas, dan ketika di showroom itu dia panggil orang inspeksi untuk datang, inspeksi independen untuk datang. Di mana ketika si inspeksi independen itu datang, kemudian semuanya dicek oke semua, sampai oke semua deal, kemudian dia beli. Nah, selang maybe, dia bilang sih 2 bulan sih. 2 bulan kemudian, orangnya bilang lagi nih, tiba-tiba mobilnya suaranya udah mulai aneh gitu kan. Terus karena cuman mulai aneh, dia biarin aja. Kadang-kadang kan katanya kadang-kadang suaranya datang dan pergi gitu kan. Jadi kadang-kadang ada suaranya, kadang-kadang nggak ada. Itu juga salah dia sih, harusnya dia cepet-cepet bawa gitu kan ke bengkel. Nah, terus nggak lama kemudian mesinnya ngejam di tengah jalan. Nah, satu hal yang dia tanyakan adalah, kok mesin bisa sampai ngejam ketika dia sudah panggil orang untuk inspeksi mobilnya sebelum pembelian dan sudah diiyakan oleh mereka ini semuanya baik-baik saja. Dan ketika kita turunin mesinnya, mesinnya memang di dalamnya itu banyak ngegel dan silinder linernya udah kena memang.
Jadi cylinder liner itu dia dinding yang di sebelahnya piston itu nggak boleh baret. Kalau itu baret nanti kompresinya nggak akan bagus ya, itu teorinya lah ya gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok udah ada orang yang inspeksi dan dia juga udah ngelolosin mobilnya dan ternyata setelah 2 bulan mobilnya sampai bisa ngejam. Mobil sampai bisa ngejam itu ceritanya nggak sedikit. Maksudnya bukan hanya gara-gara kelalaian sedikit sampai mobil itu mesinnya bisa ngejam. Mesin ngejam itu satu overheat, di mana itu bukan overheat karena memang tiba-tiba dia ngejam. Yang kedua karena olinya nggak muter. Nah, oli nggak muter ini faktornya biasanya dari kerak oli yang ada di dalam, di either mereka pernah kena oli palsu, jarang ganti oli, sering telat ganti oli atau jarang ganti oli ya kan, atau mereka pakai produk yang nggak jelas, atau ya banyak faktornya ya. Maksudnya itu untuk dari oli nggak muter itu biasanya faktornya itu lebih besar dari jarang ganti oli sih sama kena oli palsu sih. Itu paling parah sih itu sih. Nah, dan udah pasti bukan overheat karena kita udah cek itu bukan overheat, dan setelah diturunin memang bener banyak sludge dan gelnya di dalam. Kalau lu nonton berita-berita di dunia maya zaman sekarang banyak oli mesin diisi oli gardan katanya kan, atau diisi oli transmisi manual ya kan. Iya emang kan gue udah bilang sama lu, kalau namanya showroom mau nakal supaya mesinnya terdengar halus, dia tinggal isi oli kental aja. Misalnya mobilnya Avanza gitu kan, 1500 cc bensin, suaranya ngelek gitu kan. Nah itu dia tinggal isi misalnya nggak usah jauh-jauh deh, oli gardan sih menurut gue terlalu ekstrim ya. Lu isi 15 W50 aja, oli diesel zaman baheula nih, oli diesel yang versi tua, yang diesel tua itu yang masih pakai bos pump itu 1550 ya kan. Lu isi itu aja, itu gue jamin langsung anteng, bener, olinya langsung anteng. Makanya kenapa kalau lu inspeksi sebelum lu ganti oli itu agak susah, karena olinya bisa dikentelin sampai jadi nggak bunyi. Iya memang ujung-ujungnya si showroom juga ketahuan, betul. Kenapa si showroom melakukan itu gue juga nggak tahu ya. Maksudnya itu bener-bener gue nggak tahu. Nah maka dari itu kita ada yang namanya si Moto Check Up ini. Moto Check Up ini cara pakainya seperti yang tadi saya bilang, kita ambil olinya, kita tetesin. Mau itu oli baru, mau itu oli bekas, itu kita masukin datanya semua ke sini. Jadi kita masukin data kilometernya, bensin, diesel, karena itu penting banget. Udah gitu kita isi nih, oke ini oli udah jalan berapa kilometer. Kalau olinya bener-bener baru, grass, oh ini baru ganti oli kemarin sore, belum jalan sama sekali, itu malah nggak bisa. Karena ini olinya harus udah jalan nih. Jadi benar-benar oli itu menyerap semua kontaminan-kontaminan atau partikel-partikel yang tidak seharusnya ada di situ atau yang seharusnya ada di situ dari si engine itu. Karena kalau misalkan silinder linernya lecet, itu kan pasti ngobos nih kompresinya. Kompresi ngobos berarti bensinnya masuk lebih banyak. Ya kan? Nah, ketika bensin masuk lebih banyak itu ada kadar sulfurnya naik atau pembakarannya olinya jadi lebih hangus. Itu ada semua gitu loh. Jadi itu nanti gua akan jelaskan di kertas yang keluar. Kenapa kok kita sampai kejar-kejar dia? Karena kemarin ketika kita lihat itu, kita sampai ke prinsipalnya itu keren banget. Jadi bener-bener lu tetesin doang, lu tunggu dia saturasi sekitar 2-4 jam, kemudian lu tes lagi, dia akan ngasih tahu lu semua. Itu olinya kondisinya masih bagus apa enggak, kondisi mesin lu gimana, dia kecampur air, kecampur sulfur, atau kecampur partikel-partikel lainnya. Dia kasih tahu lu semua secara detail. Jadi ada angkanya bro, dan ketika lu tetesin begini kan sama kayak tes darah ya. Makanya ini kita suka banget sesuai dengan konsepnya dokter mobil gitu kan. Ada cuci darah, sekarang juga ada cek darah. Nah itu keren sekali sih kalau menurut gua sih. Nah, gua tunjukin aja cara pakainya. Nah ini kertasnya harus baru, dia begini, kita buka. Toh begini, dia ada barcode-nya, terus ke komputer. Ini online harus ngecek, kita klik register. Type of testnya kita gasoline engine, gasoline itu bensin. Oil applied at, ada jamnya, ada tanggalnya, ada jamnya. Nah, di sini nanti kita masukin license plate number, bla bla bla, car makernya segala macam. Dan ini kita registrasi dulu. Kita masukin ke alatnya. Kita misalkan bilang B 1 2 3 4 ya kan. YY gitu misalnya. Car makernya Toyota. Karena mobil yang akan kita tes ada Avanza tuh di depan tuh. Tahunnya 2009. Car modelnya Avanza. Avanza itu ya terus engine powernya itu sekitar 99 HP. Total distance traveled itu sekitar 150.000. Yang ada di bawah last oil change-nya itu kemarin kebetulan dia udah lama gantinya jadi sekitar 4.000. Oh sorry, last oil change itu ininya 4.000. Nah,
Indonesian, retry. Nah, send data. Tes register successfully. Oke. Nah, sekarang kita turun ke bawah dan kita teteskan ini dengan oli yang kita mau cek. Oke. Nah, kita ambil ini mobilnya 1500 cc Avanza. Kita ambil olinya cukup dari dipstick. Ini kita taruh. Kita ambilnya cukup dari dipstick. Nah, tuh dari dipstick gua dorong ke depan begini nih. Tuh. Biar dia netes tuh. Nah, ini kan. Kesannya gua taruh di tengah sini. Nah, ini setelah beberapa jam. Tadi kita kan tes. Nah, dia butuh saturasinya seperti yang saya bilangin. Tadi ketika ditetesin dia butuh nyeresep dulu nih ke samping nih supaya mereka bisa menghitungnya dari situ, menganalisanya. Nah, ini kita masukin ke alatnya. Terus saya tinggal klik evaluate karena tadi harus diregister, akan dites, dia akan ngecekin time-nya jam berapa. Kemudian dia evaluate, dia minimum itu 2 jam, maksimum dalam 48 jam harus dievaluasi. Nah tuh, ketika gua klik, dia baru scanning front light, backlight, UV light. Nah ini yang tipe-tipe yang dia scan. Nah ini kita tinggal klik send karena semuanya udah kelihatan jelas. Jadi dia kirim ke server di Jerman. Nah dia bilang data successfully transmitted. Nah tuh, oke, gua tinggal cek email. Nah ini gua dalam 5 menit sih biasanya sih, nggak lama sih. Oke, nah ini hasil tesnya udah keluar. Yang tadi kita masukin gasoline engine, bla 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 B123 JJJ. Kan kita bikinnya itu ya tadi ya. Nah ini maturation time-nya itu 2 jam 48 menit ya, dia dihitung di sini. Nah, ini reportnya. Nah, ini hasilnya tuh. Ini nanti akan di PDF, nanti gua akan kasih gambarnya yang lebih bagus. Yang paling atas nomor 1 jelaga itu bahasa Indonesianya kerak oli, ya karena kerak olinya di 4. Berarti ini mobil di dalamnya udah cukup ada keraknya tapi nggak parah, baru ada lah ya. Kondisi oli yang ini, kondisi olinya 2, berarti untuk oli untuk 4000 km dia masih cukup bagus karena dia pakai net circle sebelumnya. Kalau isinya air nih, nah isi airnya tuh 3 air H2O ya, air H2O. H2O kontennya itu di 3, jadi dia masih bagus. H2O konten kalau agak banyak itu ada indikasi gasketnya yang menghalangi coolant masuk ke dalam ruang bakar atau ruang oli itu ada yang retak. Kalau dia di 1, 2, 3 itu masih oke banget. Nah, bahan bakarnya di 4. Nah, di 4 nih artinya berarti ada blow by gas yang tembus ke sedikit lebih banyak ke dari si cylinder liner yang tadi gue bilang ke bawah. Nah, ketika itu tembus biasanya di dalam olinya itu ada indikasi tracing bahan bakar. Nah, tracing bahan bakar itu bisa dari situ yang satu lagi itu dan injektornya kotor juga bisa sehingga BBM-nya atau bensinnya itu tidak terbakar 100%. Itu juga bisa. Jadi ini mobil berarti sedikit berkerak dan agak-agak lecet nih linernya, sama injektornya juga harus dibersihin aja sih. Nah, jadi ini kan dia 2 halaman. Halaman kedua udah ada penyebab dan efeknya apa aja. Itu sudah dijelaskan semua sehingga ketika Anda dapat produknya, Anda dapat tesnya, itu Anda dapat ngeliat dari situ dan kira-kira nih mobil ceritanya gimana sih. Kalau overall, engine ini butuh turun mesin nggak? Hari ini nggak. Ada kemungkinan besar abis kita cuci darah, mungkin 2 kali cuci darah,
itu akan lebih bagus dari sisi kerak oli. Kalau untuk dari bahan bakar yang tembus, kita bisa lakukan tune up dulu, yaitu itu include dengan injektor cleaningnya ya kan, sehingga itu kita bisa lihat lagi nih, nanti setelah itu kita tes lagi dia hasilnya gimana. Nah, untuk yang di cylinder liner lecet, itu juga bisa jadi either itu lecet atau si ring pistonnya gancet. Ring piston gancet bisa di-solve dengan cuci darah itu juga. Nah, makanya ini paling kita saranin cuci darah sama tune up, paling gitu aja, sama ganti oli ganti oli yang bagus, tune up, cuci darah. Terus kalau udah lakukan itu, udah jalan misalkan mau ganti oli lagi, baru kita tes. Kalau hasilnya jauh membaik ya berarti udah aman. Kalau hasilnya masih jelek, ya mau nggak mau Anda pakai dulu aja. Cuman hari ini sih nggak parah sih. Maksudnya kalau yang jeleknya parah ada yang sampai 89. Ini beda ya parameter testingnya bensin sama diesel ya. Makanya kan kita disuruh pilih juga kan bensin atau diesel kan waktu awal kan. Nah, jadi seperti itu. Saya harap dan saya berharap ini saya bisa sebar di semua cabang dokter mobil, dan ketika saya sebar di semua cabang dokter mobil, ini bisa menjadi baseline lah ya ketika lu beli mobil second, atau lu dapat mobil hibahan dari orang tua, atau lu cuma mau ngecekin mobil lu yang udah umur nih masih worth it gue simpen atau mau gue jual aja sih. Nah, ini kan bisa menjadi baseline atau gambaran dasar, gambaran awal untuk seperti apa sih kondisi mesin mobil lu hari ini. Ini bisa dipakai juga untuk coolant, minyak rem, sama transmisi. Cuman gue sih saranin lo ambil yang mesinnya dulu, karena transmisi kalau udah rusak tetap overhaul sih bro. Yang penting transmisi, semua barang itu yang penting olinya tepat waktu, tidak kena oli palsu. Oli tepat waktu dan tidak kena oli palsu harusnya sih udah oke sih, udah jauh lebih oke sih daripada lu lupa ganti atau ganti tapi kena oli palsu. Itu lebih parah sekali. Oke. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, menurut lo ini berguna bagi lo apa enggak, dan menurut lo harganya berapa sih kira-kira yang selayaknya dan sewajarnya. Karena jujur ngomong, ini gue masih beli dari Jerman. Jadi ininya semuanya gue beli karena dia pakai barcode. Jadi satu kali ini gue hanya bisa pakai satu kali, karena begitu barcode-nya ke register baru dia bisa keluar yang seperti ini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.